Nah, jadi etikat baik kan bisa tadi naik, silakan ke sana. Kalau bicara di sini kayak abang tadi berharap gini gini gini, kita yang disuruh klarifikasi, kan udah nggak nyambung tuh. Masa kitanya yang disuruh klarifikasi? Emang kita buat apa gitu? Nah, kayak gini kan enak. Kalau ada akses sana teman-teman, jumpai, ngobrol, dia buat video Ada bagaimana. Nana potong lagi yang masalah orang bertanya masalah tarekat itu juga itu bilang orang-orang yang bertarekat itu syariatnya nggak benar kata dia. Orang-orang belajar ilmu tasawuf itu syariatnya nggak benar kata. Ya, apa? Sebenarnya sih maksud kami sih kalau memang nggak tahu dalamnya, nggak pernah baca kitab ilmu tasawuf atau segala macam tuh nggak usah dijawab gitu loh. Jangan ketika menjawab jadi bahan kritikan, jadi bahan subhat jadinya. Seolah-olah tasawuf itu nggak benar, padahal dia nggak pernah mempelajari ilmu tasawuf gitu. Dia itu cuman ngeliat yang nyeleneh doang istilahnya tuh. Jadi orang-orang awam jadinya kayak gitu, jadi nyerang orang yang tasawuf. Kami juga kalau yang nyeleneh kami ya kami komplain juga gitu. Nah, gini kan enak adanya. Iya, iya sih sebenarnya begitu. Dalam mengomentari atau mengkritik sesuatu, kita harus mempelajari sesuatu itu dulu sebelum kita kritik. Iya, kalau kita mau pelajarin kitabnya gimana, orang kan setiap orang tuh beda-beda gitu kan. Kadang dia ngaku-ngaku tasawuf ternyata perusak Islam gitu kan, nggak tahu kita. Kok itu aku setuju bang. Makanya setiap kita mengomentari itu kan kita harus tahu dulu gitu. Jangan ngeliat video-video yang nyeleneh dikit bisa satin semuanya. Kan bahaya, seperti itu kan bahaya. Ini aku sepakat bang, karena gini, betul-betul kata bang, kalau narasinya memang serampangan, enggak boleh juga lah. Karena setiap sesuatu kita kritik, kecuali kita sudah baca, kita temui kitabnya, pengaplikasiannya menyelisih daripada nas, baru tuh kita kritik. Ini kalau sama sekali kita belum ketemu orangnya, belum ini segala macam, terus kita buat narasi ini nggak cocok juga, nggak ilmiah namanya, hawa nafsu. Jadi kalau kayak anak tadi tuh bilang asam, saya suka kalau kayak gini teman-teman bilangin JTM punya akses, saya suka, saya seneng. Banyak bang, aslinya banyak yang perlu kita, maksudnya hal-hal yang dikritisi tanpa mengetahui dasarnya itu banyak. Ya saya sendiri di dalam mengkritik atau mendebat orang-orang sufi jahil, yaitu apa namanya manunggal kaulo gusti, saya dibilang wahabi, tapi ya itu kita harus fair. Tasawuf yang benar kita katakan benar, yang salah ya kita katakan salah. Mantap, itu setuju dengan Ustaz Ilman. Ini masya Allah, betul itu Ustaz. Karena gini Ustaz, izin maksudnya dengan lanjutkan. Yang kedua, kita ini terkadang maaf ya dari kalangan salafi itu anti dengan nama tapi nggak tahu substansi isinya apa gitu loh, macam tasawuf gitu kan. Tasawuf itu kan cuman penamaan, tapi kan di dalamnya itu mengajarkan apa gitu. betul bang. Kayak maulid gitu, anti dengan maulid gitu, tapi substansi orang maulidan itu apa gitu kan. Ketika kita ngelihat ada yang nyeleneh kita pukul rata ya, seperti itu kan. Apa substansinya maulid itu apa? Yang saya tengok itu ada orang joget-joget buka aurat lagi maulidan, jadi gimana itu? Ya itu yang abang lihat, ya itu yang abang lihat kan, itu yang abang lihat nyeleneh-nyelenehnya ya. Makanya saya tanya substansi maulid itu gimana, apa, bagaimana kok bisa maulid di satu daerah ke daerah lain itu beda, itu syariat dari mana? Begini Kenapa beda kalau itu ibadah, kenapa beda? Ini itu coba terangkan dulu. Kok ada joget-joget, sudah ada acara pasien
So ada Sudah, yang sudah. lain maulid itu Oke, tempat sudah. lain, di tempat lain lagi. Oke, sudah enggak ini? Joget-joget, ada buka aurat. Gimana Iya. itu? Maulid Oke, apa sudah itu? enggak ini? Silakan saya Bang. Jadi begini Bang ya. Begini Bang, Maulid itu esensi di dalam Maulid itu kita melihat pandangan ulama terkait yang ada di dalamnya terkait yang ada di dalam misal pembacaan Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hikayat anin nabi, cerita tentang kisah kenabian, kisah Nabi Muhammad, sedekah, itu yang kita pandang dari Maulid. Adapun yang terjadi semisal joget-joget, bahkan kemarin itu sampai ada yang ngundang pastur, bodohnya itu orang, itu kita komentari, kita katakan itu keliru, salah. Apalagi yang sampai campur adukan, suruh pastur berdoa, wah itu sesat. Bukan berarti karena ada kelakuan hal buruk di dalamnya, kemudian kita katakan, oh berarti hal itu buruk. Tidak, yang buruk katakan buruk, baik katakan baik, gitu loh. Kalau Ini di kalau rumah saya mau kalian- sholat 5 waktu Kalau berjamaah kalian sepi. legowo, kalau Bukan kalian maulid, legowo seperti ini, Sholat berjamaah sepi. Nggak nongol bentar mereka. dulu. Abang Kalau salah kalian sebagai legowo, masing-masing orang ya. yang apa namanya, yang salah kita perbaiki. Kalian cuma taunya kalau menyerang tuh gimana? Oh, rukun wudhu 2, buaya halal. Ini khilafiah semua. Kalau kalian bilang kalau kita yang perbaiki, kita kalau Kalau yang nggak betul kita khilafiah, perbaiki. Kalau Ini omongan khilafiah, kalian ini apa? Omongan kalian kalau ini apa? khilafiah, Omongan jahil gitu. Dari dulu Oke. cuma apa kalau kalian kalah itu loh. Kalau ini Kalau kalian khilafiah, kalah, kalau kalian bawakan kalah cuma saya. bilang apa? Rukun wudhu, Oke. rukun wudhu 2. Buaya Kalau haram, buaya khilafiah, ini saya apa? tanya Kayak ya. anak-anak aja. Iya, Kayak yang kayak anak-anak. anak. Iya, kita buktikan siapa yang kayak anak-anak sekarang. Coba bawakan saya satu saja pendapat ulama yang mengatakan rukun wudhu 2 di dalam kitab apa itu? Karena khilafiah kata Anda tadi. Oke, saya balas. Coba sebutkan kepada saya bahwasanya ada ulama-ulama mana saja yang mengatakan Maulid Nabi itu boleh joget-joget, boleh Nggak joget-joget, ada, boleh kami bertaubat. melarang. Kami sudah Ya mengakui. kami juga kan melarang. Kami kan udah bilang kalau Ustadz Khalid itu mengatakan rukun wudhu 2, kami nggak terima. Bang Bara, Kami nggak terima. Berarti kalian tidak terima. Khalid keliru. Jadi ya iya kan kami bilang kan, Salah. kami kan nggak ngikuti itu. Bagus itu yang kami. Itu yang salah. Bagus. Maka Kalau kalian kayak salah, gini, maka katakan salah. Keliru maka katakan keliru. Benar maka ya kan benar kita bilang. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid sepi, kosong. Muka-muka maulid tidak muncul. Oke, itu saya jawab ya. Itu kita kembalikan kepada infirodi masing-masing atau personalitas Alah, masing-masing. semua kembalikan, Kita semua tidak- rata-rata. Iya. Bro, rata-rata maulid. Beda. Berapa rata-rata Begini ya, maulid? Kang. Waktu makan Beda, aja kan? yang ada. Oh, gimana ini? Semuanya. Host, tolong Semuanya diatur. rata-rata. Oke. Host, tolong diatur dong kalau begitu. Nah, yang mereka bilang-bilang Wahabi rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Iya, mereka ini Kita tanggapi lahabi, ya. lahabi. Kita Karena tanggapi mereka ya. itu berdalil maulid Bisa ini itu saya dengan tanggapi, host. mimpinya Abu Lahab. Abu Oke, Lahab oke. mereka dalilkan untuk maulid. Berarti mereka ini lahabi. Oke. Lahabi loh, parah lagi loh. Sama. Udah ada. Yang Kalau dalil sudah kalau membuat sudah maulid begini ini itu namanya Abu kekanak-kanakan, Lahab. host. Ini bukan ilmiah lagi. Oh ya, kelas. Kalau- Dari mana? Kamu Baik, juga baik, nggak baik. ilmiah kok dari tadi. Kamu aja nggak ilmiah dari tadi. Wah, Kamu saya cuma membawakan, membela saya diri bisa kamu aja. membawakan referensi Udah gini terkait. aja, maulid agama Islam siapa? Agama Islam dari Muhammad. Saya bisa membawakan referensi terkait maulid Baik, Nabi. baik. Referensi apa? Maaf Coba ya. referensi. Aku Oh, bagaimana? Bang Bara, aku mute dulu ya. Izin. Siapa maulid? Izin Nggak ada saya dalam mute dulu, saya mute. Izin saya mute dulu semua ya teman-teman. Ini kan teman-teman semua, alhamdulillah datang ke room saya. Gak apa-apa teman-teman. Saya kasih waktu untuk ngobrol nanti. Cuman gini, kita tanggepin. Kalau saya sebenarnya tentang maulid ini, sebenarnya kurang tertarik sih saya bahas. Tapi kebetulan teman-teman udah bahas tentang masalah. Kalau maulid ini di kalangan ulama mutaakhirin memang berselisih dan nggak bakal ketemu di antara para ulama tersebut, baik di kalangan Imam Syuuti dan lain sebagainya yang bersisi.
yang mengambil atau mengatasnamakan tentang puasa, yang maulid tuh, yang buat tuh, atau tentang yang kayak gitu. Ada banyak lah di situ yang anda maksud tuh perbedaan perselisihan di situ. Sampai di akhir ini nggak bakal ketemu kalau kita bahas itu. Tapi kalau kita bahas tentang makan daging buaya, ini khilafiyah. Memang kalau buat daging buaya khilafiyah. Mana kan? Di kalangan Saya ulama tangkap ya. kafirin. Ya. Saya izin tanggapi bisa. Nah, silakan. Pertama, kalau dia menanyakan dari siapa, bisa kita melihat di dalam Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Husnul Maqasid fi Amalil Maulid ini termuat di dalam Al-Hawilil Fatawa. Beliau mengatakan Betul. begini, wa awwaluman santai, wa awwaluman ahdasa fi'la dzalika Sohibu Irbil Al-Malikul Muzaffir Abu Sa'id Kukburi atau Afan ya Ilman, mending ini aja ya Ilman, pendapatnya Ibnu Taimiyah aja, Ibnu Taimiyah. nanti dibawakan nanti lah. Cuman yang Saya ditanggapikan udah, gini Ustaz Iman, udah paham. ya Di situ pun disebutkan afalul munkarnya. Islam siapa Pun kalau tuh di situ maulid? dikatakan Agama Islam lamtung, Nabi Muhammad nggak ada maulid. tidak pernah dinukilkan. Enggak bakal ketemu kita Ya. kalau masalah maulid ini. makanya Langsung begini tidak Bang, akan saya mau nawarkan titik tengah di mana kita tidak perlu saling berdebat terkait hal ini. Betul. Silakan saya. Saya mau nawarkan titik tengah ini. Titik tengahnya begini. Titik tengahnya itu kami yang bermaulid, kami punya dalil dan dalil itu bagi kami kuat. Kalian tidak bermaulid, Siapa maulid? silahkan. Agama Islam Nabi Muhammad nggak ada maulid. Kan begini, tidak paham tentang bagaimana ulama itu mencetuskan hukum, kemudian dia mencetuskan sesuatu tanpa pemahaman hal itu, akhirnya membantah apa yang disampaikan para ulama. Saya menghormati kok apa yang disampaikan ulama kalian, tapi tetap kita kritisi, keliru ya kita kelirukan. Itu satu, itu yang membuat pertama, dan beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Satu, jadi ya klaim yang dia menanyakan dari siapa kemudian mau membawakan dari Syiah, itu sejarahnya dari mana perlu kita tanya. Kemudian banyak sekali pujian, santai. Kemudian banyak sekali pujian oleh para ulama terdahulu, yang saya maksud kholaf ya. Kholaf itu Jadi tentang Sandro ini lagi nih. maulid ini. Ada masalah. Santai, jangan kepanasan lah. Lagi Silakan Anda bantah. Ini kan Oke, diskusi oke. ilmiah toh. Ini kan Anda ngomong dulu. Silakan dibantah. Ustaz Ilman, apa nih Ustaz? Asif Ustaz, Ya. Asif. Saya ngomong dulu. Agama Islam siapa itu maulid? Agama Islam Nabi Tunggu, nggak ada. Bang Abang Salap. Silakan Bentar. dibantah. Kasih host dulu ngomong. Ini hostnya ngajak damai, ini kok dua orang ini ngajakin berantem ya kayaknya ya. Iya. Tunggu, enggak, Kita mau ngajak damai ini. Ini kan penonton 77 orang nih. Udah penonton 77 orang. Oke, baik. Ini kan kita ngobrol dengan baik dulu. Kasih anak ngomong dulu. Ini kayaknya aku nggak, teman-teman di sini mungkin nggak paham. Biar aku jelaskan ya. Bukan, aku tidaklah. Kita cari di sini supaya dapat titik tengahnya. Nanti diskusi Ya. khulasohnya. Ini kita bahas dulu maulid ini. Teman-teman yang perlu diketahui, ini nanti aku tanyakan sama Ustaz Ilham, biar dapat semua jawabannya. Kalau saya dapati tentang diskusi maulid ini, maulid itu cuma istilah aja, nama, bukan ibadah. Betul Ustaz Ilman? Ya. Tip. Tidak ibadah, tidak ada yang mengatakan maulid itu ibadah. Satu teman-teman. Nanti kita bawa Itu referensinya mereka daripada. kayak datang ibadah mereka tuh. Nah, tunggu. Makanya ini perlu kita ini kan dulu, kita rundingkan dulu, kita pahami dulu maulid itu. Biar dia tahu apakah ibadah atau hanya muamalat, sarana doang untuk menjadi kebaikan. Nah, ini dulu kita biar tahu semuanya. Kalau yang kita pahami maulid itu ibadah, susah repot. Makanya saya katakan dulu apa yang selama ini saya diskusikan, biar tahu nih teman-teman, 83 orang. Nah, maulid itu bukan ibadah. Dia itu hanya di bab istilah nama saja, kemudian sarana. Kapan nanti kita nilai ibadah, nanti itu belakangan masih panjang. Cuman itu sarana untuk kebaikan maulid itu ya. Karena ada juga kitab-kitab Imam Suyuti. Kita kenal semua Imam Suyuti.
Imam Ahlus-Sunnah, Imam Suyuti. Beliau menukilkan dalam kitabnya ada itu. Maqasid itu maksud dalam perayaan Maulid ini tadi nanti itu. Itu nanti dibacakan mungkin referensi dari Ustaz Ilman. Nah, kita sepakati semua Maulid itu bukan ibadah, tapi sarana. Kita sepakati dulu, biar kita paham nanti diskusinya. Jangan kita belum tahu kita katakan aja itu ibadah maka repot juga. Kalau kita sepakati itu ibadah sulit. Nah, makanya kita sepakat dulu dari teman-teman kita, Ustaz Ilman dan teman-temannya mengatakan yang saya diskusi, Maulid itu bukan ibadah teman-teman, sarana perana dalam bab muamalat. Betul Ustaz Ilman? Ya, istilah kalian bakal mengatakan seperti itu. Kan? Ustaz, Bukan. bukan istilah. Enggak, kemarin kita udah ketemu Ustaz. Mana itu kemarin kayak- lain. Saya Ustaz ngakui hal- Ilman itu saya kemarin mengakui hal lain, itu. hari Saya ini mengakui lain, hal itu. besok lain. Dalam istilah kalian, saya bisa membawakan referensi loh ini. Sudah siap di depan saya terkait ibadah. Baik, Agama gini, apa itu mau? saya paham Agama Ustaz, Nabi itu ada. masuk nanti kalau dikatakan ibadah itu masuk dia muamalah. kepada ibadah ghairu mahdhah. Mahdoh, sepakat. Cakep. Nanti kan makanya jangan kita katakan dulu ibadah Ustaz. Kalau kita ibadah kan Iya. repot Maulid ini. Ya, Karena nggak tadi kan udah dinukilkan bilang tingkat juga generasi. ibadah. Ibadah Ya. khairul mahdoh Nabi Muhammad nggak ada maulid, Islam Nabi Muhammad nggak ada maulid. Ibadah itu kan Di mana kalian kan ibadah ghairu maulid itu mahdhahnya? mencari pahala kan? Kan gini Ustaz Ilman, di mana Mencari ibadah pahala, ghairu mahdhahnya? itu ibadah. Ya. Dengarkan dulu. Di mana kita Lanjut, ketika lanjut. belajar baca Quran, isinya kan. Kalau kita belum sebutkan kayak mana perayaan Maulid Nabi itu kan belum tahu kita ibadah atau enggak kan. Maulid Nabi. Iya. Kalau ibadah nggak ada istilah namanya di 3 generasi Maulid Nabi. Memang nggak ada kita temui. Bahkan Imam Suyuti juga mengatakan demikian kan. Kapan terjadi ibadah? Di mana sih ibadahnya yang mahdu atau ghairu mahdunya? Nah, kita dapat di dalamnya ketika baca sirah, Quran, udah, kemudian apalagi sedekah. Sedekah termasuk nggak ibadah? Termasuk. Salawat. Selawat. Ibadah mana dia? Ghairu mahdhah. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kalau nggak ada isinya itu, apakah Maulid dikatakan ibadah, Ustaz? Kan repot juga kan Ustaz jawabnya nanti kan? Iya. Bakal repot. Nah, ini sepakati dulu. Makanya kalau yang repot-repot nggak usah. Yang Makanya udah-udah ini, ada Bang, kita sanggup sebenarnya kita kita perlu kerjakan. Yang mensepakati udah-udah itu. saja, yang udah ada. Kita perlu mensepakati itu. Hanya Ya. saja orang yang kita ajak diskusi, yang pertama terkadang tidak paham. Kemudian terlalu terpaku di dalam hal sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, kemudian kita kerjakan pasti salah. Nah, ini kan perlu kita sampaikan kalau pemahaman seperti itu keliru. Begini ya, kita bisa menengok. Pertama kalau kita membahas terkait ibadah itu apa? Anda tanya juga. Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan al-ibadatu huwa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Kata Nah, Al-Jurjani. betul. Kata di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang dikumpul oleh para ulama-ulama Kuwait, beliau mengatakan al-ibadah fil lughah khudu' wa tadallul li ghairi lil ghair li qasdi ta'zimihi wa la yajuz. Itu semuanya kata ulama-ulama. Mana dalil Quran Sunnah? Nggak ada maulid itu agama Islam Nabi. Bagaimana ini? Kita mau diskusi Tunggu dulu, Bang. yang kita ikuti Nah, itu- kan ulama. Itu betul, Pak. Ulama. Betul. Itu definisi, Bang. Coba Lanjut. kalau dia mau mengatakan itu kan menurut Anda, menurut ulama, mana menurut Nabi, kita tanya balik. Coba mana kapan dan di mana ada termuat hadis Nabi mendefinisikan ibadah. Kamu tidak bakal ketemu sampai Ya, botak ada kepala kamu tuh dong, nggak bakal ada ketemu. lah Mas Hilman. Oke, coba Isinya kalau kan kalau itu memang ibadah. ada, kalau memang ada, bawakan kepada saya sudah hatam kutubutis. Isinya kan ada. Mas Hilman masa nggak tahu? Ini Afan Ustadz Ilman, Ana tanggapin dulu. Ana mau tanya sama Bara. Ketika kita melakukan amalan, suatu amalan nih, apakah kita harus perlu dulu ada dalil khusus? Ya jelas dong. Kalau nggak ada dalilnya nggak Dalam boleh maulid nggak ada ibadah. itu dalam Islam agama Nabi Muhammad. Oh, berarti ketika kita melakukan Astagfirullahaladzim. amalan harus ada dalil khusus gitu, walaupun dalil umum. Iya dong, harus Begini, ada Bang. untuk ibadah itu. Enggak, gini, Dalil gini. ditanyakan harus Enggak. ada dalil. Nah, Kalau gini, tidak ada gini. dalil, haram untuk beribadah. Kita mau diskusi. Oke, Afan Ustadz Mau Ilman. diskusi ilmiah. Ana mau nanya lagi nih sama Ini udah kacau nih kalian Bentar, nih. Bang.
Kacau. Kita mau diskusi Baik, Akibat Abid kita mau Hasanah diskusi ini ilmiah kacau atau kalian. tidak. Kalau kita mau diskusi ilmiah, Oke, ayo gini. kita data by data. Kalau cuman mau Kacau. apa namanya debat kusir, Data Hilman itu, Asal data Hilman. berantem. Kalau mau Nggak diskusi sesuai. ilmiah pakai data, jangan bacot-bacot Pakai data. lah. Orang Nggak itu ada dalil tuh datanya kalau Allah itu. kalau Rasul bukan Oke, para oke, oke, ulama. oke, oke. Data itu Nah, sampai Tunggu dulu. Host tengah Saya mute host. dulu, saya mute dulu, saya mute, saya mute, saya mute dulu, saya mute, saya mute semua, semua saya mute, saya mute, saya mute. Tolong mute semua Ya. teman-teman. Gini teman-teman. Kalau dalam kita gini, kita mendapati sesuatu itu yang keliru ketika kita sudah dapati dengan tuntas penjelasannya. Di mana kita dapat itu? Ketika kita mendengarkan dulu, mencari tahu. Tetapi bukan untuk diyakini dulu. Kita yakin itu, sampai kapan kita yakin itu? Sampai benar-benar jelas. Kita nggak bisa dengarkan satu orang juga, satu orang aja kita dengerin. Sementara banyak para ulama, karena ulama itu bukan satu doang, banyak. Tetapi di mana yang kita pilih untuk kita yakini? Untuk yang ulama. Kalau kita dipaksa untuk mengikuti ulama yang satu ini aja, betapa banyak ulama yang lain akan kita singkirkan, kita hilangkan. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang kita diskusi, kita dengarkan dulu, nanti kita sampaikan narasi kita. Silakan. Makanya tadi yang saya tanya, ketika kita melakukan amalan apakah perlu dalil khusus gitu, baru kita boleh melakukan Bawa amalan. dalil dong kalau Rasul, jangan kalau saya ulama. awas sedikit pembahasan ulama ya terkait Bentar. kepada ini. Kiai Hilman, bentar, izin minta waktu bentar. Jadi gini host, ini Kalau- kita kalau ngomong sama yang newbie hijrah ini agak susah ini host. Gini bro, kita kalau ngomongin kola Rasul, kola Allah, itu orang Syiah, orang Khawarij juga ngeluarin kola Allah, kola Rasul. Cuma pemahamannya itu pemahaman ulama mereka. Makanya kita nyampein pemahaman ulama kita bagaimana. Nggak Ah, bisa coba kita gini, malah gini. kalau tafsirin. Rasul dulu baru jelasin. Coba. Gini Ini bang, ulama mau dibuang semua. Gimana sih ini? Yang ya salah juga gini. hijrah newbie ini. Jadi setiap ulama itu pasti menyampaikan sesuatu, tetapi yang di sini menjadi apa yang kita pegang itu al-fahmu sahihnya, kepahaman yang benar ini, pahamnya benar apa enggak? Kalau gairu sahih yang kita tolak. Iya, lah. dalilnya apaan? Nah, dalil. Kalau misalnya definisikan gini bang, di tempat kita pun ada definisinya. Dikatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batin. Nah, Kita kan definisinya kan gini kan, setiap apa-apa yang Allah cintai kan, dan Allah ridhoi, dari perkataan kah, perbuatan kah, sesuatu yang tersembunyi kah, atau yang sesuatu yang jelas kah. Nah, ini kan definisi ibadah kan. Antum dapat itu di Ibnu Utsaimin. oke. Kemudian kalau ulama tadi kayak tadi apa yang didefinisikan ibadah tadi yang disebut usaha ilmu. Ijtihad para ulama. Kalau sesuatu yang tidak terikat pada nas, tidak mungkin dibawakan mereka. Setiap ijtihad para ulama pasti dekat dengan nas. Al-fahmu sahih pasti dekat dengan itu. Tapi kalau udah nggak dekat dengan itu, berarti hawa nafsunya. Itu kasih ini aja nasnya? Ustaz Mana Hilman. nasnya? Dalilnya. Hilman itu loh, yang ansaumi yaumil itsnin, wulitu. Kami Itu punya kalau nas itu loh. yang dijadikan standar, dijadikan sandaran terkait kenapa kok kita bermaulid. Yang pertama jelas apa namanya? Salaf mana yang maulid? Salaf mana? Saya mau diskusi dengan diskusi ilmiah enggak kita ini host. Kalau cuman mau diskusi, kalau cuman kayak begitu ngapain saya diskusi dengan orang seperti itu? Yang itu loh, Ustaz. Dari kayak wulitu itu loh, Ustaz. Itu Iya, kasih aja. dari kayak kan jelas Nabi itu suilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumihi fi yaumil isnin wal khamis. Nabi itu bertanya Itu siapa terkait ulama yang paham puasanya kayak kau beliau. gitu? Nah kan Imam Syuuti bang. Imam Suyuti, Imam Abu Syama itu mendalilkan dengan hadis itu semua. Ya. Tetapi kalau abang cari di syarahnya Sahih Muslim,
berbeda. Sebenarnya gini bang, abang harus pahami juga bang. Ini kita cari Cara titik Sahih tengahnya bang. Muslim punya siapa? Ya udah kok puasa aja nggak usah maulid, puasa aja puasa. Punya Nawawi. Nah, Punya Nawawi. Nawawi bilang seperti apa di situ, Bang? Apakah ada Nawawi di situ mengatakan tidak boleh melakukan sesuatu melebihi dari hal ini? Kan tidak ada. Tidak maksudnya ada. apa bang? Hah? Kita konteks secara 3 generasi nggak ada yang maulid, 3 Aduh, Abang generasi Salam terbaik nggak ada nih, yang kalau maulid. Jangan. Saya mau menyampaikan satu hal. Oke. Kalau Abang Salaf ini mengatakan seperti itu sama dengan memancing saya untuk mengeluarkan argumentasi yang menyalahkan akidah kalian. Hati-hati. Saya sampaikan Iya, duluan Mas. mulai sekarang, hati-hati. Kalau mau kita berhenti kepada salafus soleh, hati-hati. 3 generasi itu nggak ada yang maulid itu mereka. Oke, Maulid. 3 kalau memang generasi 3 juga nggak ada tahu. generasi Maulid itu kita buat Maulid, kita keliru. Oke, sekarang kita keliru dapat dosa, tapi tidak kafir, tidak sesat. Sekarang saya tanya, di dalam masalah i'tiqad siapa salafus soleh yang membagi tauhid? Ayo. Mancing duluan, Anda memancing Gini. duluan. Coba lihat kitabnya, Saya- coba lihat kitabnya, coba lihat kitabnya. Saya itu bahkan begini host ya, saya itu Coba bahkan lihat mau diskusi kitabnya Abu ilmiah. Hanifah dahulu. Saya itu mau Coba diskusi lihat ilmiah kitabnya dengan Abu Hanifah Anda. dahulu. Anda paham atau tidak? Oke, Beliau sudah kitabnya sebutkan Imam situ Abu 3 Hanifah jenis yang tauhid. mana? Fiqhul Akbar atau Fiqhul Absar? Fiqhul Abasat, Fiqhul Abasat Fiqhul beliau mengatakan Absat. demikian. Oke, Fiqhul buka. Absat. Masya Allah, Fiqhul Absat. Mana tuh, tunjukkan dong. Yang di dalam Fiqhul Absat. Tunggu sebentar. Ada beliau sebutkan 3 jenis. Anda meyakini. sebutkan. Awas jangan ngomong kasar ya, jangan Oke, ngomong tolol oke. goblok. Anda ya. Biasakan jangan ngomong kasar ya. Gini Afan, Sebentar. Oke. anak tengahin dulu Ustaz Ilman. Host gini aja host. Ini kan mahasiswa ini kan mau diskusi nih sama Ilman masalah tauhid nih. Kasih waktu aja biar enak. Kasih waktu mahasiswa memaparkan, habis itu Ustaz Ilman gitu. Habis itu saling tanggapin gitu. Oh ya bikin aturan, jangan bilang goblok tolol Oke, itu oke. nggak adab. Ayo. Iya, biar. Oke, taib. Iya. Sebelum mulai, Oke, aku ngomong ya. Absat diyakini Iya, kesohihannya. Ya, Ustaz, ya Ilman, biar ditengahin aja biar enak diskusinya. Kan gini bang, gini. Kita berbicara tuh bang. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wal. Wa ba'd. Baik. Teman-teman semua nih ya. Ini kita diskusi yang bagus saja, yang baik. Nah, jangan mengandung kata-kata yang tidak baik. Jangan mengandung kepada marah, emosional dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengandung gini saya turunin. Oke. Oke. Kita ngomong baik-baik di sini ya. Dengan ilmiah. Oke, baik. Khair. Mengenai judul gini, kita bahas tentang tri tauhid lah mungkin di sini ya, tri tauhid. Baik, silakan Ustaz Ilman. Nanti Ustadz mahasiswa insyaallah. Saya ini cuma mau tanya kepada Bang mahasiswa kehidupan. Anda meyakini apa yang dimuat di dalam Fiqhul Absat itu dari Imam Nawawi? Cuman itu saja. Bukan Imam Nawawi itu, Imam Abu Hanifah. Betul. Sorry, afwan. Saya ralat, saya keliru. Saya minta maaf, saya keliru, saya salah. Suatu Imam masa Abu antum Hanifah. juga keliru toh? Oke, ya, saya keliru. Kalau keliru pasti mengakui dong. Saya minta maaf, saya keliru, saya ralat. Dari Imam Abu Hanifah, Anda yakini itu? Naam. Oke, silahkan. Apa yang mau Anda bawakan dari Fiqhul Absat, saya bakal simak. Silahkan. Nah sekarang Anda dulu mengeluarkan argumentasi, kemudian saya yang akan menjawabnya. Oke, tadi kan pertanyaan saya simpel. Ketika mulai dipancing oleh akun yang bernama Abang Salaf, tidak ada salaf 3 generasi yang melakukan itu. Saya mempertanyakan terkait akidah 3 tauhid. Siapa yang melakukan ini di dalam
dari kalangan salafus soleh. Lantas Anda naik ke atas kemudian mengatakan tengok di Fiqhul Absat. Silahkan, saya menunggu referensi yang ada di Fiqhul Absat yang akan Anda bawakan yang mengatakan Imam Abu Hanifah membagi tauhid menjadi 3. Silahkan. Saya bawakan bukti bahwa adanya penyebutan 3 tauhid, bahkan ada dengan walaupun dengan nama yang lain, dengan maksud yang sama. Kalau saya bawakan, apakah Anda mau dengan konsekuensi meminta maaf di forum ini? Bacakan aja ini yang di layar lebar. Dibawa aja, nanti kami bakal tanggapi. Silahkan. Perhatikannya, Anda dibantu sama host. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wallahu yud'a man a'la la man asfala, lianna al-asfala laysa min wasafir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'in fi syai'in. Ini kurang lengkap ya, ada lagi setelah itu. Oke. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Absat, Allah Ta'ala diseru yang dia berada di atas, bukan di bawah. Karena ketika dia disebut, karena sungguhnya penyebutan asfala atau jadi bawah bukan menunjukkan sifat rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, secara makna itu kalimat beliau dalam Fiqhul Absat, dan itu juga disebutkan oleh salah satunya adalah Imam Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Ukhbari. Jangan Al-Ukhbari lah. Oke, silakan. Naam. Kemudian juga disebutkan bahkan disebut oleh walaupun namanya yang sama ya, walaupun nama yang sama, walaupun penyebutan nama yang berbeda maksud saya, disebutkan oleh Imam Al-Baqillani. Ya, Imam Al-Baqillani bahkan menyebutkan 2 jenis tauhid di dalam kitabnya, Al-Insaf. Anda pernah membaca kitab Al-Insaf, Bang Hilman? Kitabnya Asy'ariyah. Pertanyaan saya, Anda pernah baca nggak kitab Al-Insaf Imam Al-Baqillani? Sudah selesai, biar saya tanggapi. Ya, baik. Saya boleh tunjukkan Imam Al-Baqillani punya kutipan? Oh, belum. Silakan, Oke. lanjut. Nah, silakan Anda jawab. Anda sudah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Faqad qala al-Imam Abu Hanifah fi kitabihi Al-Fiqhul Absat. Yang dimaksud la min asfala laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Di sini Imam Abu Hanifah sama sekali tidak mengatakan bahwasanya tauhid terbagi, cuman mengatakan bahwasanya orang yang mendakwa Allah di atas, Allah tidak di atas, atau Allah tidak di bawah juga, ini bukan pensifatan terkait rububiyah dan uluhiyah, bukan menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah membagi bahwasanya ada tauhid rububiyah atau ada tauhid uluhiyah. Tidak ada penjelasan seperti itu di dalam Fiqhul Absat. Bahkan kalau mau membawakan ini kemudian mengatakan Allah ada di atas ars, itu sangat keliru. Kenapa seperti itu? Karena Imam Abu Hanifah masih sama di dalam kitab Fiqhul Absat mengatakan Tunjukkan buktinya. Anda mau screenshotnya? Oke. Siap, cek. Anda mau tanya, Ustaz Irman, berarti memang nggak ada tauhid uluhiyah sama rububiyah? Tidak membagi istilahannya itu penamaan. Gini, yang kami iskalkan itu bukan penamaannya, Ustadz. Yang kami jadi permasalahan ini ketika rububiyah sama uluhiyah itu dipisahkan, dibagi gitu loh. Ini tauhid rububiyah. Sedangkan kami itu, kalau kami meyakini ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi kami tidak memisahkan seperti kalian antum itu kayak tauhid rububiyah itu tauhidnya orang-orang kafir gitu. Tapi dia tidak bertauhid uluhiyah. Ini bisa dibesarkan, Mas. Kita bakal tanggapi satu persatu. Enggak. Kalau ini tunggu, aku boleh jawab dulu saya. Bentar. Sebentar, Bang Hos. Biar Anda jelaskan dulu, Hilman. Ya, biar saya selesaikan dulu ya. Baik. Terkait yang dia katakan itu, penjelasan seperti itu, pengistilahannya atau bahasa yang digunakan dengan lafadz itu ada.
Tapi yang pertama tidak menunjukkan bahwasanya dua hal itu terbagi. Tidak ada taksim di situ. Simpelnya tidak ada taksim di situ. Dan definisi yang dibawakan Imam Abu Hanifah tidak membawakan definisi. Sedangkan yang kita komentari adalah definisi yang ada di dalam pembagian tauhid itu yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab di dalam kitabnya. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau mengatakan di dalam Fiqhul Absad terus mengatakan kalau itu dalil Allah ada di ars, sangat-sangat keliru. Dalam kitab Fiqhul Absad Imam Abu Hanifah mengatakan, "Qultu aro'aita law qila aina Allah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana qabla ayakhluqal khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina wala khalaqa kulli syai' wa huwa khaliqu kulli syai'." Oh, di situ, Oke, di situ Hanifah, ada nggak? Di situ ada nggak pengingkaran Abu Hanifah? Saya selesaikan dulu ya. Baik. Oke. Tak perlu kemana-mana, sudah sebenarnya itu udah cukup. Udah Saya kita selesaikan dulu ya. Oke. Kemana-mana. Sekarang di situ Imam di Abu situ Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan, menurut saya, pendapat saya, seandainya dikatakan kepada kamu, Allah di mana? Yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, kana Allahu ta'ala wala makana. Allah sudah ada dan tidak butuh kepada tempat. Baik, oke, sampai di situ selesai. Oke, Jeda. pertanyaan saya di situ. Selamat Pertanyaan saya di datang. situ. Selesaikan Pertanyaan saya di dulu situ, dong. adakah Imam Abu Hanifah mengingkari istawa al arsh? Nah, Coba di situ ada selamat kalimat dia. datang di dalam kebenaran, saudara. Silakan. Coba sampaikan di situ kalimat di mana Imam Abu Hanifah menolak ayat istawa al arsh. Imam Abu Hanifah tidak menolak. Jadi Anda apakah Anda menolak ayat istawa al arsh? Apakah kami menolak? Oh tidak, kami Jadi mentahkan. Anda mengingkari Allah di atas ars atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan wala Saya makana. tanya Anda, apakah Anda mengingkari adanya Allah di atas ars sesuai dengan Al-Quran? Saya tidak Quran? mengingkari. Saya tidak mengingkari Ar-Rahmanu alal arsistawa. Lakin Terus? akan tetapi saya mengatakan sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan yang Imam ditulis Syafi'i? oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul Buktikan. Ibtiqad. Aman. Bawakan buktinya kalau Anda mengutip. Kita buktikan saudara-saudara di dalam kitab Lum'atul Ibtiqad. Buktikan. Iya, kita buktikan. Dan saya akan buktikan sikapnya Imam. dulu saya Afan ya. Gini Saya akan bawakan saya akan bawakan bukti perkataan Imam Al-Baihaqi terhadap istawa ini. Katanya salafus soleh. Al-Baihaqi bukan boleh. salafus soleh. Al-Baihaqi bukan salafus soleh. Oke. Al-Baihaqi Sekarang hidup Anda kapan? katakan Ibnu Qudamah salafus soleh atau bukan? Ibnu Qudamah menulis perkataan Imam Syafi'i. Beda dong. Ibnu Qudamah dengan Imam Al-Baihaqi lebih dekat mana? Ibnu Qudamah dan Imam Baihaqi sama-sama tidak hidup di zaman salafus soleh. Saya mengutip Kalau perkataan gitu kenapa Anda Imam boleh Syafi'i. mengutip Ibnu Qudamah? Saya tidak boleh mengutip Al-Baihaqi. Silahkan mengutip Al-Baihaqi, tapi yang Baihaqi tulis itu pendapat dia sendiri atau salafus soleh, yang mana nih? Jadi Anda lebih pintar dari Baihaqi atau Anda lebih bodoh dari Kita mau Al-Baihaqi? diskusi ilmiah, bukan kekanak-kanakan dong. Baik. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan dari Ibnu Qudamah. Qolal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini rame nih, lagi lomba apa ini nih? Wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah la ala muradi mahasiswa kehidupan. Oke, sebutkan sumber kitab itu. Oke, aman tuh billahi wa bima jaa itu, Ustaz. Lum'atul Iqad tulisan siapa? Tulisan Ibnu Qudamah. Apakah dia salaf? Dia bukan salaf. Dari mazhab mana? Dia dari mazhab Hanabilah. Hanabilah. Lebih dekat mana kalau saya bawakan daripada Imam Al-Baihaqi? Silahkan bawa Baihaqi. Baik, tunggu di sini. Pendapat siapa, bro? Begini. Afan Ustaz Hilman. Oke, Ustaz Hilman. Pendapat Ustaz Hilman. siapa? Tunggu dulu, Ustaz Hilman. Ya. Kalah, Ustaz Hilman. Kalah, siap. Ya, Nah, gini. Kelas ya. Ayo. Kelas ya, host. Tunggu dulu. Ini belum selesai kan? Ini dulu, ngomong dulu. Ustaz, Gini, host. Taufik. Host. Tamam. Fadhal.
Misalkan beradab Ustaz gini, Hilman, usiamu Ustaz? masih Ya muda. Allah, ada izin sudah. Iya, ya santai. Ilman ya santai. Ilman apa nih ya Ilman ya Ya. gini gini Oke, bentar saya tukar screennya dulu. Ini ucapan Imam Al-Baihaqi, ya, imam yang sangat berjasa dalam mazhab Asy-Syafi'i. Siapa yang mengatakan Imam Al-Baihaqi bukan mazhab Syafi'i, maka dia orang yang patut dicurigai mazhabnya dalam Syafi'iyah, ya. begini Orang yang tidak mengerti dalam mazhab Syafi'i. Ini Anda bawakan perkataan Al-Imam Astagfirullahaladzim. Al-Imam Abul Husain Ahmad Al-Baihaqi An-Naisaburi. Ya. Bentar saya tukar screen dulu, ini agak ini ya, kurang jelas. Begini maksudnya ya Ilman itu ketika kita membawakan data ulama khalaf itu harus menukil perkataan ulama salaf gitu loh. Ya. Iya, jangan Kalau kita ulama kholaf, Kalau ucapan dia itu, ucapan ulama kalau salaf. penukilan dia tadi perlu kita tanyakan sanadnya. Sekarang saya bawa ucapannya Imam Al-Baihaqi yang kita ambil dalam kitab apa? Asmaullah wa Sifatih. Siapa di sini yang tidak kenal Imam Al-Baihaqi, tunjuk tangan. Itu perkataan ulama salaf bukan? Tidak apa-apa, dia mau bawakan, kasihan bang kita. Di sini, ini tulisan saya sendiri ya. Ini tulisan saya sendiri. Saya sudah tulis. Walhamdulillah, wali taufik. Imam Al-Baihaqi dia penulis sunan ya. Penulis sunan. Sunanul Kubra, Sunanul Sughra. Kemudian punya kitab Ma'rifatus Sunnah wal Athar. Ya, penulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Imam Al-Baihaqi dia menghabiskan umurnya untuk istidlal, mencari dalil Al-Quran dan Sunnah terutama terkait dengan pendapat-pendapat Syafi'iyah. Ya, sampai dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhutang budi kepada Al-Imam Ahmad ibnu Husain Al-Baihaqi An-Naisaburi. Oke, di dalam kitab dia Asma wa Sifatih, beliau menyebutkan lafaz seperti ini. Istawa, ini boleh dibesarkan enggak? Ana baca di sini ya. Udah paling besar kan? Lanjut bang, saya sudah siap al-recordnya Al-Baihaqi di depan saya ini. Lanjut. Mana ini? Jelas suaranya. Saya dengar tak tadi suara saya? Enggak, Jelas, saya Ustaz. kurang dengar, tidak kedengaran Oke, suara Anda. saya baca dari screen kecilin. Istawa al-mutaqaddimuna min ashabina radhiyallahu anhum kanu la yufassirunahu wa la yukallimunahu fi. Bab istawa, para pendahulu kita dari kalangan kami yakni Syafi'iyah. Kalau ashabina kata Imam Al-Baihaqi adalah Syafi'iyah. Semoga Allah meridhai mereka. Mereka tidak menafsirkannya dan tidak berbicara. Oke, ada lagi apanya nih? Ada lagi keterangan dia. Kemudian yang kedua, lafaz istawa. Beliau menyebut dalam kitab yang sama ghairu majhul. Istawa ghairu majhul wal kaifiyatu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Beliau mengutip perkataan Imam Malik di sini. Oke. Istawa itu ghairu majhul, bukan majhul istawa itu. Oke. Dalam riwayat lain dikatakan al-istawa ma'lum, tidak diketahui. Wa kaifiyat bagaimananya tidak dapat dicapai dengan akal. Beriman dengannya wajib. Ya. Beriman dengannya adanya istawa wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Ya, di kitab yang sama beliau menyebutkan satu lagi, tanpa takyif, ada sebutan tanpa takyif, tidak bersentuhan dengan makhluknya dan terpisah dari makhluknya, dan ini pemahaman salaf yang kami berpegang dengannya. Yang ketiga ini paling penting. Oke. Istiwa.
Imam Baihaqi. Oke. Oke. Ya, Imam Baihaqi yang paling dekat dengan mazhab Syafi'i. Oke. Oke. Oke? Oke. Ini Bang, Perhatikan. ini salafnya salaf siapa nih? Yang dikutip ini salaf siapa? Karena Anda pergi ambil wudhu dulu kalau Anda mempertanyakan Imam Baihaqi. Ya, lanjut aja. Iya, enggak apa-apa, Bang. Baik ya. Ya, selesaikan aja, Bang. Udah siap kok dibantah. Oke. Di sini jelas ya, ini tulisan saya. Nanti Anda boleh screenshot di bawah bahwa beliau menyebut, ini agak panjang. Beliau menyebut bahwa metode kalangan Syafi'iyah di zamannya Imam Baihaqi, apalagi sebelumnya, bahwa mereka menerima istawa bila kaif. Oke. Bila kaif, kemudian mereka menyebut Allah terpisah dari makhluknya. Ya, bila di bawah ya, bila kaif, ya kan? Terpisah dari makhluknya. Ini tulisan saya. Oke. Di sini jelas Imam Al-Baihaqi beliau berpegang pada satu ucapan, beriman dengan adanya istawa Allah di atas arsy adalah wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Beliau rahimahullah menyelisih orang yang sibuk memperdebatkan bagaimana Allah istawa, sibuk mendebat manusia tentang ayat istawa di atas arsy. Oke. Sudah? Boleh? Sudah, host? Tunggu bang, Oh, siap. sampai beliau menyelesaikan dulu. Sampai Baik. Ustaz menyelesaikan. Silakan Ustaz. Kemudian kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitab yang sama Asmaullah wa Sifati atau kitab Asma wa Sifat, beliau menukil perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini ada sanadnya di situ, haddatsana ada di situ, Abu Abdullah semua. Kemudian yang belakang sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu, ya, kullu ma wasafa Allah Ta'ala min nafsi fi kitabih fatafsiruhu tilawatih wassukutu anhu. Oke. Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ini tulisan anak ya, Iya. ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, Oke. ya, tentang dirinya dalam kitabnya, yakni kitabullah dalam Al-Quran, Iya. yakni Allah Ar-Rahman al-Arsh istawa, Iya. atau thumma istawa ala al-arsh dalam surah Al-A'raf, dalam surah As-Sajdah dan tempat yang lainnya. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran, maka ditafsirkan seperti tilawahnya. Fatafsirhu tilawalahu. Fatafsiru tilawatahu, maksud saya. Ditafsirkan dengan tilawahnya. Dan sikap kita ialah berdiam ke atas ayat tersebut. Wassukutu anhu. Ya, sebab ini selaras dengan salafus soleh. Yang mereka beriman yang ada istawa Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menyamakan dengan makhluknya. Tidak bertanya tentang kaifiatnya. Ya, Iya. peringatan di sini untuk saya dan kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini saya berkutip Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Ketika mengomentari ucapan Imam Malik ini, Imam Malik mengatakan atau bermaksud dalam ayat tersebut tawakuf. Ya. Prinsipnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam ayat istawa adalah tawakuf dari membicarakannya. Nah, beliau mengambil sikap ini sebagaimana Imam Malik kata beliau. Ya, dan beliau membicarakannya sebagaimana mazhab Waqifiyah, ya. Artinya Imam Ibnu Hatim Ibnu Hajar Al-Haytami tidak menyibukkan diri dari membicarakannya. Jadi beliau mengambil mazhab tafwid. Maka kita katakan hari ini, siapa di antara orang yang selalu sibuk memperdalam perdebatan dan sibuk membuka majelis mempertanyakan kaifiyah Allah, mempertanyakan istawa Allah di tengah kaum muslimin, siapa? Sudah, host? Ustaz. Belum, bentar, last ini. Oke, siap. Ada lagi Bentar, 2 Ustaz. screen, tapi anak ringkas satu screen aja. Oke. Ini tulisan anak. Iya. Allah. Kita tidak menafikan adanya ulama yang mengambil sikap tafwid seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, setelah menukil adat istawa, mereka bersifat tafwid seperti Imam Isfarini, ya, dan yang lainnya, ya. Sikap itu ditandai dengan menjauhi perdebatan.
yang membawa permusuhan Oke. serta sikap memalingkan lafaz sebenar ayat Allah yang Allah telah jelaskan tentang dirinya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Pertanyaan saya Bang Hilman, apakah ayat-ayat Allah bisa ditafsirkan dan diterima dengan tafsir akal oleh para sahabat? Oke, sudah enggak ini? Nanti sambil jawab nanti. Apakah boleh kita menafsirkan ayat Allah tentang sifat Allah dengan akal kita? Iya. Dan seandainya Anda hidup di zaman para sahabat, bagaimana sikap Anda? Oke, sudah enggak ini? Setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibesarkan, Host? Tadi kan beliau baik. membawakan apa namanya tulisan beliau. Saya bawakan langsung dari kitabnya Imam Al-Baihaqi, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Keyakinan. Itu Imam Al-Juwaini. Itu Imam apa? Abu Bakar. Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Bukan itu kitabnya. Asma'ullah wa Sifatih. Iya, Anda kan tadi bawa dari Asma wa Sifat. Saya bawa dari kitab I'tiqad beliau. Sebentar, Ustaz. Mohon untuk mengkoreksinya. Imam Al-Baihaqi itu tidak mempunyai kitab Al-Asma Allah wa Sifatih. Adanya Al-Asma wa Sifat. Terima kasih. Sama aja Ustaz. Sama aja Ustaz. Ada di situ. Kelas. Minta maaf saya komen. Kitab itu biasa penamaannya dua, Bang. Sahih Bukhari itu bukan Sahih Bukhari nama dia, Bang. Ya. Makanya bicara itu pakai bahasa yang masyhur, Bang, biar tidak dikritik. Jadi asma wa sifat itu masyhur, ucapan yang masyhur, kitab yang masyhur. Pertama ya, terkait yang dia bawakan tadi itu Imam Baihaqi mengutip di sini ditulis dengan sanad yang jelas, akhbarona Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haris Al-Faqih, akhbarona Abu Muhammad bin Hayyan, haddatsana Abu Ja'far ila anqul, sampai di apa namanya ada seorang laki-laki, faja'a rajulun faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifastawa, fa atraqa Malik ra'sahu, Imam Malik menunduk kepalanya hatta alahur nukhda, summa qala al-istiwa, yang ini jelas kita melihat sebelahnya. Apa kata beliau? Wa ashabul hadis fi ma warada bihi al-kitabu was sunnah min amsali hadza wilihi. Sahabat dengan tabi'in tidak bicara terkait pentakwilannya. Ala kismaini, mereka berada di dalam dua pendapat. Yang pertama, minhum man qabilahu wa amana bihi wa lam yu'awwilhu wa wakala ilmahu ilallah wa nafa al-kaifiyah wa tashbih anhu. Yang pertama itu adalah metode tafwid, di mana mereka menerima ayat itu, beriman kepada ayat itu, tidak mentakwil dan mengembalikan keilmuan atau pengetahuan tentang ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan kaifiyah dan menafikan tashbih. Bukan cuman saya meminta Anda, saya selesaikan dulu dong. Anda bicara tadi, saya tunggu. Dari tadi kita diam terus loh pas ente bicara. Kita diam loh pas Anda bicara. Lanjut aja. Beliau mengatakan pendapat yang kedua, jangan cuman satu dong, ada dua nih. Wa minhum man qabilahu wa amana bihi wa hamalahu ala wajhin yasihu isti'maluhu fil lughah wa la yunakid at-tauhida, dan termasuk dengan tauhid. Kemudian Imam Baihaqi menuliskan kesimpulan beliau di bawah tuh. Makanya jangan bawa tulisan saya, bawa tulisan Imam Baihaqi. Wafil jumlah kesimpulannya yajibu ayu lama anna istiwa Allahi subhanahu
Subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin wijajin wala istiqrorin fi makanin, tidak istiqror di tempat, wala mumasatin li syai'in min khalqihi, tidak menyentuh berdempetan dengan sesuatu dari makhluknya, yang mana kita tahu ars itu makhluk. Lakinnahu mustawin ala arsihi kama akhbar atau kama ukhbir. Jadi jangan dipotong, ditambah itu kama ukhbir bila kaif. Akan tetapi istiwa di atas ars sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, bukan sebagaimana di otak saya. Gitu loh. Baik, oke, sudah. Kemudian Pertanyaan saya, adakah di situ? Pertanyaan saya. yang terakhir yang disampaikan, apakah Ya, baik. mereka atau beliau Imam Baihaqi atau para salaf, ada ulama terdahulu lah tadi yang saya pahami dari pertanyaan dia, menafsirkan terkait ayat Al-Quran dengan pikiran mereka, ya Bapak bisa Bukan lihat itu maksud saya. di dalam Pertanyaan saya, kalau Anda hidup di zaman sahabat, apakah Anda boleh menafsirkan ayat-ayat sifat Allah dengan akal Anda? Kalau saya seorang sahabat, kemudian Allah berikan saya pengetahuan tentang ayat Al-Quran, tentang apa firman Allah, dan itu Nabi telah jelaskan kepada saya, atau memang langsung ilham dari Allah kepada Anda saya. bukan sahabat Nabi tentunya. Saya katakan Iya, kalau Anda saya hidup di bilang zaman sahabat. seandainya. Kan seandainya. Oke, di zaman sahabat dulu, di mana kita tahu madrasah itu terbagi dua. Ada madrasah ahlur ra'yi dengan madrasah ahli ra'yi dengan madrasah tu ahlil athar. Dan mereka berbeda, sebagaimana Imam Abu Hanifah, dia mengutamakan ra'yun karena sedikit hadis yang sampai kepada beliau. Beda dengan Imam Malik yang mengutamakan asar karena memang terkumpul di tempat mereka asar-asar sahabat dan hadis Nabi. Dan kalau kita melihat kitabnya Imam Al-Baihaqi, beliau ketika menjelaskan di sini ya, di kitab Al-I'tiqad itu Al-Qaulu fil Istiwa, beliau mengatakan di sini nih, ada yang beliau mengatakan begini ya, wa qauluhu azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum innama arada bihi bi ilmihi la bidatihi. Beliau bahkan mentakwil di ayat ini loh. Waduh, gimana tuh yang bawa perkataan Imam Baihaqi Saya dengar, dengan tulisan beliau, sedangkan kita membawakan langsung dari kitabnya Imam Al-Baihaqi, kitab I'tiqad atau akidahnya beliau lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang kalau Anda melihat kalimat-kalimat penjelasan Al-Baihaqi, kenapa saya ambil dia tahu? Karena pendekatan dia mengadopsi takwil semana yang Anda saat ini berada di atasnya. Betul atau tidak? Ya, Al-Baihaqi jelas dia menerima takwil. Tetapi perhatikan sikapnya Imam Al-Baihaqi. Sikap dia bukan sikap menggombosi orang-orang yang berpegang kepada athar. Bahwasanya memang benar bahwa ashab kami, kata beliau, meyakini Allah di atas arsy. Disebut ayat itu ada dan kami tidak mempertanyakannya. Kami bersikap seperti Sufyan bin Uyainah ketika menafsirkannya seperti tilawahnya dan kami diam darinya. Sekarang pertanyaan saya, sahabat-sahabat Anda di mana-mana, mereka diam atau tidak terhadap ayat ini atau mereka mempertanyakannya? Dari tadi, Pak. Dari tadi Bapak nanya terus, saya jawab terus. Pertanyaan saya yang awal belum tuan-tuan sekalian jawab tuh. Saya itu mempertanyakan hal yang sangat simpel sekali. Saya itu bisa jawab. Yang Anda sampaikan tadi itu gampang jawab. Cuman begini. Anda lihat sendiri pernyataan Imam Al-Baihaqi tadi. Iya, Pak. Ada Iya, dua Bapak. di situ. Iya, Ada dua Bapak. sikap kan di situ. Iya Bapak. Satu menerima, yang satu mentakwil. Iya, saya menuntut keadilan loh di sini. Saya itu dari tadi Bapak tanyakan terus, sudah 3 pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada saya nih, dan saya jawab semua dengan dalil. Iya. Saya mau tanya. Karena di lapangan sikap Anda tidak sama dengan sikapnya Al-Baihaqi. Sekarang saya mau tanya. Anda justru merendahkan ulama-ulama yang menerima ayat tersebut, yang tidak mentakwilnya. Mereka Sedangkan Al-Baihaqi jelas di situ tidak melakukan kecaman terhadap orang yang menerima ayat tersebut, yang Bapak bilang, tidak mentakwilnya. Yang Bapak bilang tadi itu ulama-ulama yang mereka menerima, ulama-ulama yang Bapak maksud mungkin itu mereka mentajsim dan mentasbih. Saya itu mau tanya satu hal, dan saya bisa buktikan kok yang Bapak maksud itu. Jadi 2 lah pertanyaan saya ini, karena 3 yang Bapak tanya saya tidak tanya 3 lah, 2 lah. Yang pertama, siapa
salafus soleh yang membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sesuai dengan definisi yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Wahab. Satu. Yang kedua, siapakah salafus soleh yang mengatakan bahwasanya zat Allah itu beristiwa di atas ars sebagaimana yang dikatakan oleh si Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Usuluddin al-Islaminya, yang mengatakan wahwa ala arsyihi bidatihi. Itu kata si siapa tadi itu, sampai lupa namanya itu, si Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan seperti itu. Siapa salafus soleh yang mengatakan seperti itu? Monggo kami tunggu jawabannya ya Bapak. Kalau masalah siapa salafus soleh yang menyebut tentang tentang tauhid 3 ini, Anda bisa istiqra dari semua ayat-ayat Al-Quran. Ya, Anda bisa istiqra sebagaimana kita katakan siapa sahabat Nabi yang membagi hukum-hukum menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi makruh. Siapa yang mereka mendefinisikan 5 secara langsung? Tidak akan Anda temukan itu. Tapi dengan Anda istiqra, dengan Anda meneliti, Anda menemukan ada yang namanya mustahab atau sunnah. Dari sunnah dibagi lagi muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena ganjarannya besar. Nabi tidak pernah meninggalkannya, kecuali bahkan ketika dia safar, ya, salat witir dan qobliyah Isya dan seumpamanya. Sunnah muakkadah. Kemudian makruhat, Nabi SAW melarangnya, ya, dengan adab, ya kan? Bagaimana Nabi SAW mengatakan hadis Muawiyah bahwa tidurnya orang yang tengkurap dan tidurnya ahli neraka. Maka itu makruh, istiqra para ulama. Kemudian haram, ya, sebagaimana Nabi SAW melarang, ya, melarang dari misalkan menzalimi orang lain. Hatta sebatang kayu yang Anda ambil maka Allah akan pertanggungjawabkan di akhirat. Berarti haram melanggar hak seorang manusia. Kemudian wajib, ya, ketika datang perintah Allah Ta'ala sesuai dengan ada ancamannya. Aduh, gini Pak, kita kembalikan ke substansi aja Pak. Kami tanyakan itu. Nah, substansinya, dengar dulu. Substansinya adalah ayat-ayat Allah tentang rububiyah jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala Rabb, sang pencipta. Rabb di situ adalah pencipta, pengatur, al-mudabbir. Sebenarnya disebut Al-Bakillani, ya, dalam kitab Al-Insaf. Anda bisa bawakan antum referensinya. Al-Bakillani juga menerima rububiyah dan uluhiyah. Kemudian uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya membawakan dalil tauhid uluhiyah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Itu dalilnya. Ubudiyah. Kemudian asma wa sifat. Asma wa sifat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr banyak. Dalam surah yang lain banyak. Walillahi asmaul husna fad'u lahu biha. Iya. Mintalah kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Iya. Sudah. Ya? Interupsi Nah, sebentar. Ya, ayat-ayat Qur'annya sudah ada di situ. iya. Ayat-ayat Qur'an sudah ada di situ. Anda tinggal istiqra saja. Iya, Sebagaimana kita istiqra tentang hukum haram, wajib, makruh, mubah, mandub, mustahab, kita Iya, istiqra Bapak. dengan itu. Biar saya Baik, saya spesifikkan pertanyaan saya ya. Satu lagi paling penting, Anda harus memahami tauhid yang kami maksudkan sesuai enggak dengan yang Anda pahami. Jangan-jangan Anda menuduh kami sesuatu yang tidak ada pada kami. Oke, saya bawakan kitabnya Anda ya. Baik. Kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Biar saya spesifikkan ya. Itu kan yang tadi yang Anda sebutkan tadi itu menurut pemahaman Anda semua. Yang saya tanya itu simple, penjelasan salafus soleh, bukan istiqro'nya Anda. Tapi yang saya tanya ijtihadnya salafus soleh, kaulnya salafus soleh yang membagi tauhid menjadi 3 sebagaimana dan definisinya sama dengan apa yang dibawakan Ibnu Abdul Wahab. Kemudian yang kedua itu yang di sini ya Pak, saya mau bawakan tadi itu di sini. Mana ini Usuluddin al-Islam ini si Bambang itu tulis. Bukannya udah jelas tadi ini. tuh Abu Hanifah itu kan uluhiyah rububiyah itu Abu bisa Hanifah itu. bisa dia mungkin yang tidak paham.
Paham bagaimana? Sudah dikasih Antum tahu. itu suka merendahkan orang, tidak paham antum bilang. Antum itu bertakwa Bisa saya kepada lanjutkan Allah. ini? Memang Silakan tidak- lanjutkan. Yang saya mau tanyakan, pertanyaan kedua saya ini terkait bentuk tasbih atau tajsimnya Ibnu Abdul Wahab. Itu kan tadi pertanyaan satu yang belum Anda jawab. Saya tanya itu qaul salafus soleh, bukan istiqra'nya Anda atau istiqra'nya Abdul Wahab. Kemudian Ibnu Abdul Wahab mengatakan wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluhi alaihi bidatihi. Saya mau tanya, di mana siapa salafus soleh yang menulis mengatakan bahwasanya zat Allah berada di atas ars. Ini kan bagian dari asma wa sifat. Inilah permasalahan di dalam asma wa sifat ini nih. Siapa tuh salafus soleh yang bilang begitu? Kemudian Anda mau bawakan tadi istiqra terkait rububiyah, uluhiyah. Oh, Bapak, saya mau tanya, kenapa terkait di dalam apa yang ditulis Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah mengatakan amma tauhidur rububiyah fahuwa alladzi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendalilkan dengan Yunus ayat 31, dan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah sering saya sampaikan di live saya, bahwasanya At-Tabari itu di dalam Yunus ayat 31, mana Yunus ayat 31 ini saya bukakan. Yunus ayat 31 itu mengatakan yang dimaksud di dalam situ adalah, oh bukan ini, yang dimaksud dalam situ adalah orang musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Ini kata beliau At-Tabari. Kok bisa ada istiqro yang bertentangan dengan pemahaman salafus soleh, saudara-saudara? Ibnu Huzaimah itu salafus soleh bukan sih? Ibnu Huzaimah. Nanti kita bisa bahas terkait Ibnu Huzaimah. Ibnu Alah. Huzaimah itu gampang. Les Saya bisa bawakan saja, nggak usah datanya. kemana-mana. Ibnu Bisa Huzaimah saya- salafus soleh bukan? Bisa saya Beliau lanjutkan, host? menetapkan Allah di atas Satu arsy-Nya. persatu, satu Ya, persatu. bisa saya Jangan lari ke lanjutkan. pertanyaan